Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, semua bersuka cita sore hari ini, amin. Kita patut bersyukur sebab Tuhan baik. Kita patut bersyukur kasih-Nya melimpah bagi kita semua. Kita rindu menyembah Dia, mencari wajah-Nya. Terlebih lagi Tuhan rindu bertemu kita secara pribadi, amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami mau datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau Raja segala raja. Engkau yang empunya ibadah ini Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Berdoa buat roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan yang hadir di tengah kami Tuhan. Beracaralah sore hari ini Tuhan. Kami siap terima lawatan daripada-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik. Penyembahan kami yang terbaik Tuhan, kami mau bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami mau katakan
Mari saudara, kita mau puji Dia lebih lagi. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau tinggikan namanya. Ini waktunya Tuhan. Katakan. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji. Mari jemaat katakan, amin Tuhan. Ku mau menyembah, kami sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Yes, amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Mari sembah Dia. Oh, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak diagungkan. Engkau yang layak kami puja seumur hidup kami Tuhan. Tiara rapa syakara. Haleluya. Mari sembah Dia. Naikkan syukurmu. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Tiara rapa syakara. Kami sembah. Kami sembah, kami sembah, Tiara Pasyakara, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau, layak kami tinggikan, layak kami sembah, Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara
Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Masalah boleh ada Tuhan. Engkau ada di depan kami. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang berdaulat di atas segala-galanya. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami melihat Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami sedetik pun. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Engkau yang menggandeng tangan kami Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Kiara pasyakararara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Engkau bahkan mampu memulihkan hidup kami. Kami mau katakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Kami mau katakan Engkau layak ditinggikan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Naikkan
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kira pasyakarararara. Kira pasyakarararara. Kira pasyakarararara. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan baik. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Bahkan seumur hidup kami yang kami puja hanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau melompat bagi Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Senggol kanan kiri, katakan mari kita puji Dia. Semangat.
bersorak bagi nama Tuhan, amin. agung dan perkasa. Mari katakan, agung dan perkasa, megah dan percaya siapa? Amin. Yesus Tuhan, tempat perlindungan.
persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna sampai saat ini. Terima kasih Yesus, kami mau memberi persembahan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Biar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap ada buat kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Walau dunia kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik sidang jemaat boleh sama-sama berdiri. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Setiap kali kami berharap kepadamu, pengharapan kami tidak kosong. Itu sebabnya Engkau satu-satunya Tuhan yang ku taruh sauh hidupku dalam pengharapan ini kepadamu. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan berbicara kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menyatakan sesuatu kepada kami. Sehingga memang benar bahwa Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Engkau menjadi pusat pertumbuhan dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau satu-satunya. You are the only one. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Kami bersyukur oleh karena kami ada sebagaimana kami ada. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Dan jangan lewatkan berkat-Mu atas kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam, selamat malam. Ada sukacita? Amin. Cek teman kanan kiri ada senyuman enggak? Iya. Kalau masuk gereja ada syarat saudara. Persyaratan yang pertama itu tidak boleh cemberut. Kenapa? Karena ada lagunya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ada orang yang bersyukur mukanya cemberut? Tidak ada. Makanya setiap kali kita masuk rumah Tuhan, kita harus tersenyum dan bersukacita. Amin. Nah, malam ini saya mau membagikan sesuatu yang mungkin bagi saudara sudah tahu mengenai hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Faith, hope, and love. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 bagian ini sangat penting karena ada korelasinya, ada hubungannya yang sangat erat. Saudara punya iman tetapi tidak punya pengharapan, itu namanya zong. Saudara punya iman dan punya pengharapan tapi tidak ada kasih, maka hidup saudara akan berantakan. Tapi saudara punya kasih, tapi kalau tidak punya iman, maka saudara hidup akan terjadilah. Itu sebabnya iman, pengharapan, dan kasih harus bertumbuh bersama di dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak hanya bisa menekankan yang penting kan kasih. Tapi kasih tanpa iman itu zong. Iman tanpa kasih juga tidak ada artinya. Pengharapan tidak ada tanpa kasih juga tidak ada artinya. Itu sebabnya mari kita akan bertumbuh bersama di dalam iman. Yesus pernah katakan, jika nanti dia akan datang untuk kedua kali, apakah dia akan menemukan iman yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Faith, iman ini sangat penting sekali. Di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam proses untuk menjadi seperti Kristus, maka orang percaya harus memiliki yang pertama adalah iman. Yaitu iman yang mengerjakan hal yang ajaib. Iman yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Iman yang dimana kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dikatakan di sini bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya sangat penting sekali buat kita ketika saudara beriman kepada Allah, maka satu hal yang sangat penting di sini adalah saudara dan saya harus memiliki sebuah iman yang mengerjakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itu sebabnya iman kita kepada Allah haruslah sesuatu iman yang luar biasa, satu iman yang ajaib. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya kita. Dan kemudian saya fokus kepada 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua, juga ditekankan di sini. Dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Perhatikan di sini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Katakan di sini bahwa iman yang sempurna memindahkan gunung. Pertanyaan saya adalah iman yang seperti apakah yang kita miliki sehingga seperti dikatakan iman yang memindahkan gunung. Yesus pernah berkata dan menegur kepada murid-muridnya. Kitab Matius pasal 17 ayat yang 20 di situ dikatakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini terjemahan yang terlalu polite, saudara. Tapi sebenarnya terjemahan yang sesungguhnya itu tidak pakai kata kurang percaya. Terjemahan yang sesungguhnya dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, karena kamu tidak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke gunung sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebabnya penting pada waktu kita memiliki sebuah iman yang dimana dikatakan meskipun kau punya iman yang kecil tapi kamu percaya dan kemudian dikatakan speak out dan berkata gunung ini pindah maka gunung itu akan pindah. Perhatikan di sini iman itu tidak disembunyikan. Iman itu saudara harus katakan. Iman itu harus saudara nyatakan. Kenapa saudara? Pada waktu saudara menyatakan sesuatu iman saudara, keyakinan saudara, maka di situ saudara akan berdiri apakah saudara tetap mempercayai Tuhan ataukah saudara tidak mempercayai Tuhan. Apakah saudara akan mempercayai Tuhan ataukah saudara akan ragu-ragu apa kata orang. Karena tantangan yang terbesar iman adalah dihadapkan dengan sebuah rasa malu. Kalau itu tidak terjadi. Hal yang sama saudara, apakah memang benar iman bisa memindahkan gunung? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali pada abad yang ke-10, bisa slide selanjutnya. Saudara tahu ini adalah gereja yang terkenal di Kairo. Yang disebut dengan gereja sampah atau gereja Saint Simon atau disebut dengan Cave Church dan ada banyak macam. Ini gereja luar biasa sekali. Itu dia memakai gua itu untuk beribadah. Tapi perlu saudara ketahui, ada kisah di balik sesuatu yang luar biasa ini. Yaitu sekitar abad yang ke-10, yaitu ada sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Mokatamam, adalah kisah di mana gereja itu dibangun. Tradisi mengatakan bahwa seorang suci yang terkenal dengan nama Simon, si penyamak yang hidup pada abad ke-10, secara ajaib memindahkan gunung. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh dinasti selama periode ini, gereja Koptik berada di bawah pimpinan Paus Koptik, seorang Suriah dengan nama Anba Abram.
Pada saat itu orang-orang Koptik di Mesir bekerja dalam bidang kerajinan. Simon bekerja di salah satu tempat kerajinan sebagai penyamak. Satu kali kemudian sang memanggil Bapak Abram bin Sarah untuk minta konfirmasi atas kebenaran Matius 17 ayat 20. Apa saudara? Matius 17 ayat 20. Jika kamu punya iman sebesar biji sawi, maka gunung ini akan pindah. Nah, dikatakan di sini, apakah benar ayat ini dan bisa terbukti? Dan dikatakan di sini, apabila tidak berhasil membuktikan ayat tersebut, maka seluruh umat Kristiani di Mesir pada abad yang ke-10 akan mendapatkan 3 macam ultimatum. Yang pertama, seluruh umat Kristiani di Mesir harus meninggalkan ajaran iman Kristennya karena ayatnya tidak terbukti. Dan berpindah agama sebagai pemeluk agama. Yang kedua, apabila tetap mempertahankan keimanan Kristennya, maka umat Kristen harus berpindah keluar dari tanah Mesir ke negara yang lain. Dan yang ketiga, kalau ayat ini tidak terbukti, apabila 1 dan 2 tidak terpenuhi, ini bagian yang ketiga, maka umat Kristen akan langsung berhadapan dengan pedang. Ini sama artinya dengan kematian bagi orang-orang Kristen Koptik pada zaman itu. Saudara, dalam percakapan dan diskusi dengan ini, Bapak Abram, yaitu seorang paus Koptik, dihadapkan dan dinyatakan, apa benar ayat ini mengatakan kalau kau punya iman besar sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Dan kemudian Bapak Abram mengatakan, ya benar, kami akan membuktikan. Karena kalau tidak 3 hal ini, yang pertama, maka semua orang Kristen harus jadi. Yang kedua, mereka harus keluar dari Mesir. Dan yang ketiga, kalau dua-duanya mereka tidak mau, maka pedang, yaitu kematian. Saudara, bagaimana iman bisa diuji dengan itu semuanya? Kalau seandainya saya dihadapkan dengan seperti itu, saya sudah gemetaran juga, saudara. Benar enggak iman sebesar itu bisa memindahkan gunung? Kemudian, di dalam kisah itu dikatakan, Pastor Abram menyerukan kepada seluruh umat Kristiani di Mesir untuk mulai berdoa dan berpuasa selama 3 hari ke depan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ayat itu benar. Kemudian pada hari ketiga, tempat saat fajar mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, yaitu hari yang dijanjikan pastor untuk menjawab permintaan sang. Karena hari yang ketiga, Abram bin Sarah mendapatkan mimpi untuk menemui seorang yang bernama Simon, sang penyamak tadi. Dan kemudian setelah itu, setelah ketemu dengan Simon si penyamak itu, Simon kemudian mulai minta kepada Pastor Abram, baik kita berdoa puasa 3 hari, setelah kita berdoa puasa 3 hari, kita akan berdiri di tanah ini, panggil semua pegawainya, tentaranya semua datang di tempat ini, dan juga panggil seluruh umat Kristiani yang berdoa 3 hari, berpuasa 3 hari, dan berdoa selama 3 hari, untuk juga datang di tempat ini bersama-sama. Orang-orang Kristiani di bagian barat, dan mereka semua di bagian timur. Dan kita akan membuktikan bahwa gunung itu pindah, yaitu gunung Muktaman. Setelah semua kelompok sudah berada di posisi masing-masing, sang pastor atau patriark mulai upacara keagamaan diawali dengan sakramen kudus. Lalu berkumandanglah Kyrie eleison, yaitu Tuhan kasihanilah kami. Dalam segenap itu semua orang-orang Kristen menyanyikan dan berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Maka setelah itu, pada waktu suasana menjadi begitu luar biasa, hadirat Allah begitu luar biasa. Ketika orang-orang Kristen tadi
setelah mengucapkan kreo itu sekitar hampir 400 kali, mereka diminta oleh Simon yang ditunjuk oleh Bapak Paus tadi. Dikatakan, Simon mengatakan, sekarang kita bersujud sambil berteriak, kasihanilah kami. Saudara, ketika mereka bersujud, ini setelah puasa dan doa 3 hari ya, dan mereka di situ. Sudah tahu, Gunung Muktaman naik ke atas. Dan kemudian setelah mereka bangkit dari sujudnya, Gunung Muktaman mulai turun, maka terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Dan itu dilakukan sekitar 3 kali. Dan Gunung Muktaman pindah 3 kilometer dari Kairo, dari Mesir. Dan saudara tahu sejarah ini dicatat di Mesir. Kalau saudara ada kesempatan untuk berkunjung ke Mesir, ini semua ada catatannya di Mesir, di Kairo. Dan setelah itu, setelah 3 kali sujud, kemudian gunung itu terangkat. Kemudian waktu mereka semua berdiri, gunung itu kemudian kayak jatuh. Dan beberapa kali, 3 kali, kemudian itu mengatakan, berhenti, saya tidak mau mati. Karena ketakutan semua. Coba bayangkan gunung yang begitu besar, bisa diangkat sama Tuhan. Dan setelah 3 kali itu, secara mencatat, sekitar 3 kilometer, gunung ini pindah menjauh dari Mesir. Dari Kairo, bukan Mesir, dari Kairo. Dan sampai hari ini, itu menjadi sebuah catatan sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Mesir pada zaman itu. Dan sampai hari ini mengenai kisah daripada Gunung Mukatamal. Yaitu firman Allah adalah ya dan amin. Amin. Firman Tuhan adalah benar adanya. Firman Tuhan tidak berubah, firman Tuhan tidak pernah bohong. Ketika itu dinyatakan semua, maka terjadi dan terjadi juga semuanya. Iman yang memindahkan gunung. Saudara, sebesar apakah iman kita? Mungkin kita tidak punya iman yang sebesar itu, tapi minimal iman kita melekat kepada Allah. Kebesaran iman tergantung sejauh mana saudara dekat dengan Allah. Iman saudara akan bertumbuh sejauh engkau bisa membaca firman Tuhan dan meyakini firman Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Iman itu akan bertumbuh ketika kau yakin bahwa saudara mendapatkan rema, pernyataan dari Roh Kudus untuk saudara melakukan sesuatu. Ada kisah yang lain saudara, di India. Ada seorang perintis gereja yang kemudian gerejanya itu ada di bawah, karena di sampingnya itu ada bukit yang cukup besar, bukan gunung. Kalau ini benar-benar gunung saudara, tapi hanya bukit biasa. Dan pendeta itu pengen supaya bukit ini pindah, rata, supaya bisa bangun gereja dan plus buat parkiran gereja. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan aku mempercaya apa yang dikatakan Matius Pasal 7 ayat 20 ini, aku sudah mendengar bagaimana engkau bekerja di Kairo. Aku sudah mendengar bagaimana engkau melakukan banyak perkara yang besar. Hari ini juga aku mengimani itu semua. Dan pendeta itu berdoa. Bukan 3 hari saudara. Berdoa terus, mungkin lebih daripada 50 hari. Berdoa terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba pemerintah India punya rancangan untuk bikin jalan tol dan membutuhkan tanah uruk. Jadi ini bukan gunung yang pindah saudara, tapi doanya dijawab, tanah itu dikeruk sama bulldozer dan kemudian jadi rata saudara. Tapi ini juga jawaban Tuhan. Jadi saudara, jawaban Tuhan dengan cara yang berbeda. Tidak terangkat seperti Gunung Muktaman. Tapi Tuhan dengan caranya dia bisa membereskan semuanya ketika anak-anak Tuhan memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna menolong kita. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Itu sebabnya Natal, saudara tahu pembukaan Natal, nyanyian daripada Elizabeth, dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil.
Saudara, Natal itu sesuatu yang impossible, to be nothing impossible. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu sebabnya pertama sebelum kita memasuki bulan Desember, besok udah bulan Desember minggu depan, saudara. Sudah mulai mikir Natal kan gitu. Tapi ingat, do you have a faith even though that just a little faith? Apakah saudara memiliki iman meskipun imannya kecil? Dikatakan Tuhan, saudara tidak perlu punya iman gede, sebesar biji sesawi. It's too small, terlalu kecil. Tapi saudara kalau punya, bergeraklah. Jangan pernah diam. Nyatakanlah iman itu. Bahwa iman itu akan terbukti di dalam kehidupan kita. Tantangan yang terbesar dengan iman adalah pertama, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan kita mengatakan, Tuhan. Kemudian, degradasi keyakinan saudara kepada Allah. Waktu Tuhan menyatakan sesuatu, hari pertama, hari kedua saudara, gairah Tuhan saya yakin. Tapi 1 minggu tidak terbukti. Doanya sudah berbeda. Doanya, oh Tuhan aku percaya. Apa mungkin Tuhan? Kemudian mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan kemudian mulai dirohanikan doanya. Ya Tuhan, kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah. Padahal sedang, aku enggak percaya Tuhan, kan gitu ya. Tetapi dirohanikan. Ya terserah Tuhan apa yang terjadi. Saudara, faith. Iman adalah bukti, Ibrani katakan, dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Perhatikan, 2 bagian yang penting dalam Ibrani pasal 11 mengenai iman. Iman katakan dasar, dan yang kedua, iman adalah bukti. Proof bahwa saudara memang meyakini bahwa itu semua terjadi. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki iman di dalam hidup kita akan sesuatu yang terjadi. Saudara masih ingat kisah mengenai Abraham dan Lot? Masih ingat ya? Saudara tahu siapa yang disuruh milih duluan untuk memilih tanah? Lot. Bagaimana cara Lot memilih? Melihat. Dia lihat Sodom, lihat Gomora, lihat sekitarnya. Oh makmur luar biasa. Aku mau milih ini. Kenapa? Karena melihat. Tapi kemudian yang kedua, Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika tidak mendapatkan Sodom dan Gomora? Tuhan menyuruh Abraham berdiri di atas bukit. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, layangkanlah matamu. Sejauh engkau bisa memandang, akan kuberikan kepadamu. Sejauh engkau bisa memandang, akan kuberikan kepadamu. Apakah engkau bisa memandang 10 tahun ke depan buat hidup pribadimu? Apakah engkau bisa memandang 5 tahun ke depan? Firman Allah katakan, if you can see, you will get it. Kalau engkau bisa melihat, maka engkau bisa mendapatkannya. Kenapa? Seringkali kita tidak mendapatkan karena kita tidak bisa melihat. Ada satu batasan di muka kita yang disebut dengan keraguan, yang disebut dengan ketidakpastian, yang disebut dengan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Itu menjadi tembok yang besar di depan kita sampai kita tidak bisa melihat apa yang di balik tembok itu. Dan kita selalu mengatakan, ya terjadilah Tuhan. Wisi-wusu. Ya sudahlah, mengalir saja Tuhan. Kelihatannya rohani. Mengalir itu tidak pernah ke atas, kecuali ada pompa air. Mengalir itu selalu ke bawah. Jadi orang Kristen jangan suka mengalir. Itu akan terus ke bawah itu. Kecuali saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan mengalir ke atas. Nah, penting sekali iman kita. Kita harus memiliki iman itu. Seberapapun besar. Lihat apakah engkau bisa melihat 5 tahun ke depan. Ketakutan apa? Temukan saudara. Biasanya kalau saya menolong orang untuk coaching, saya selalu menolong untuk bagaimana bisa orang itu bisa melihat dirinya 10 tahun ke depan. Dan setelah itu meyakini
bahwa apa yang dia lihat tentang dirinya, dengan iman dan keyakinannya, dia mulai bergerak dengan keyakinan untuk 10 tahun ke depan. Dan saya melihat setiap kali orang bisa melihat dan berjalan dengan iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat. Maka terjadi semuanya. Saudara, penting sekali hari ini. Iman kita harus dibangun. Kita harus memiliki bukan sekedar iman, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bukan sekedar percaya bahwa iman, bahwa Yesus telah lahir bagi kita semuanya. Tapi kita juga punya iman yang besar. Bahwa Yesus menyuruh kita untuk memiliki iman. Iman yang menyempurnakan dalam hidup kita. Iman yang menyatakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Karena itulah Natal yang kita dapat melihatnya kembali. Itu nyanyian daripada Elizabeth. Bahwa apa yang tidak mustahil bagi Allah. Semuanya tidak mustahil bagi Tuhan. Iman, faith. Itu sebabnya bilang sama teman kanan kiri saudara, kau punya iman. Milikilah iman. Katakan. Ya, haleluya. Nah, kemudian saudara, mari kita akan lihat selanjutnya. Yang kedua, yang harus kita miliki adalah love. Kasih. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harus hidup dan bergerak yang didasarkan pada kasih yang murni. Saudara, Yesus datang ke dunia oleh karena kasih. Benar? Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Semuanya harus dimulai dengan kasih. Demikian juga hidup kita. Pada waktu kita bergerak, maka kita harus didasarkan dengan kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahasa malaikat. Saya tidak tahu bahasa malaikat itu seperti apa, saudara. Tapi di sini ayat ini ditulis. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahasa malaikat. Ini orang yang sangat hebat, luar biasa. Tetapi katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya, nothing. Tidak ada artinya tanpa kasih. Sehebat apapun saudara bisa berkata-kata. Saya tahu ada orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk dia bisa berbicara menjadi motivator, menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil yang luar biasa. Tetapi tanpa kasih, Yesus pernah bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kasih itu menjadi dasar yang utama. Kemudian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Love harus menjadi dasar buat kita. Kasih itu harus kita miliki. Sudah tahu, buah roh yang pertama adalah kasih. Menjadi fondasi. Kenapa buah roh pertama tidak dikatakan sukacita? Harus kasih. Kasih
kemudian sukacita dan lain sebagainya, ditutup dengan yang disebut dengan penguasaan diri. Self control. Kenapa harus dilakukan gitu? Karena sukacita tanpa kasih, saudara akan diombang-ambingkan. Sukacita saudara tergantung apa kata orang, apa kata dunia ini, sukacita saudara. Ketika semuanya tidak saudara terima, maka sukacita saudara akan habis. Tetapi orang yang memiliki kasih yang murni, dia akan tetap teguh dan terus berjalan dalam sukacita Allah. Itu penting sekali bahwa kasih itu sangat luar biasa. Sehebat apapun saudara dan saya, karunia-karunia ya roh yang luar biasa yang ada dalam diri saudara. Kalau semuanya tidak ada kasih, maka maaf, semuanya tidak berguna. Ada seorang pengkhotbah, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa saudara. Dia berkhotbah, banyak orang bertobat, disembuhkan, hebat saudara. Tapi maaf, hidupnya penuh dengan kebencian dan luka. Dia bisa berkhotbah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya ketahuan bahwa dia tidak memiliki kasih. Dia melakukan itu hanya sebagai tugas dan performan. Saudara, kenapa Tuhan bekerja? Tuhan gak peduli dengan pengkhotbah itu saudara. Tuhan peduli dengan firman-Nya. Itu sebabnya dia tidak akan pernah mempermalukan firman-Nya. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus selalu menasihati kepada setiap orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Selalu memberikan sebuah awasan buat kita, karena kita bisa melakukan sesuatu tanpa kasih. Itu sudah penting sekali kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Saudara, orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka orang itu tidak pernah sambat. Apa sambat? Itu bahasa Prancis. Ya, sambat itu apa ya? Mengeluh ya. Sorry ya. Enggak pernah ngeluh. Saya masih ingat, waktu pertama kali fall in love dengan suami saudara atau istri saudara, pertama kali ketemu. Apa yang saudara lakukan? Panas-panas, saudara bisa bawa payung, mayungin calon istrimu. Dan kemudian yang wanita mengatakan, Mas, kamu enggak kepanasan? Enggak panas kok, kasihan kamu. Betul kan? Tapi setelah menikah gimana? Panas-panas suruh jemput, kan gitu ya saudara ya. Ya. Love, where is your love? Di mana kasihmu sekarang? Saudara, banyak orang sakit oleh karena kekurangan kasih. Pada waktu seseorang lack of love, itu akan muncul banyak masalah. Makanya fondasi yang utama dalam hidup ini adalah kasih. Kasih itu mengampuni. Dan Korintus juga katakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Ada orang yang mengatakan, aku marah-marah tapi dengan kasih. Bisa enggak? Aku marah-marah tapi, kalau marah saja enggak apa-apa. Aku marah karena kasih bisa. Tapi kalau marah-marah dengan kasih enggak ada. Marah-marah dengan kasih. Kalau marah dengan kasih ada. Masih ingat Tuhan Yesus waktu marah mencungkir balikkan di depan bait Allah itu. Karena orang-orang berjualan. Dia tidak marah-marah saudara. Dia marah, firman Allah katakan. Tapi orang marah-marah itu beda lagi. Marah-marah itu sudah kebiasaan marah-marah. Maka tidak ada kasih. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Saudara, sangat penting kita mendasari hidup kita dengan kasih, apapun itu. Jangan pernah membuang kasih karena kita berbeda. Jangan pernah melemparkan kasih karena perbedaan pertengkaran di dalam rumah tangga. Siapa di sini? Setiap kali saya memberikan seminar mengenai rumah tangga, saya pernah tanya sama seorang yang berumur hampir 60 tahun. Pernikahannya sudah masuki pernikahan perak. Dan kemudian saya tanya sama bapak itu, Pak, selama 60, pernikahan hampir 40 tahun ya setelah pernikahan perak itu. Katakan, Pak,
apakah selama 30 tahun pernikahan, Bapak tidak pernah bertengkar? Dia ketawa. Dan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, selama 30 tahun saya setiap hari sering bertengkar dengan istri saya. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi saya tetap mencintai istri saya. Saudara, love, jangan pernah buang love itu hanya gara-gara pertengkaran dalam rumah. Seharusnya dalam rumah tangga, setelah bertengkar, itu harus lebih jatuh cinta. Amin. Makanya firman Tuhan, kalau sudah dalam pernikahan itu saya selalu mengajarkan, ada dua sisi. Suami, apa perintahnya? Di dalam kitab apa? Efesus ya. Apa dikatakan? Suami disuruh apa? Kasihilah. Ngerti enggak ngerti, kasihilah. Amin Bapak-bapak. Enggak semangat ini. Ya, kasih. Pagi istri senyum-senyum manis-manis, sore datang-datang tahu-tahu mukanya kecut, malam bisa yang gembira karaokean, tetap mengasihi. Itulah wanita. Makanya ada sebuah survei. Dikatakan bahwa apakah seorang laki-laki selama hidupnya waktu menikah, hampir 50 tahun, bisa mengerti istrinya? Jawabannya tidak mengerti. Makanya kenapa firman Tuhan mendorong suami-suami atau calon suami, satu, saudara tidak akan pernah mengerti yang namanya wanita. Yang kedua, tugasnya adalah mengasihi dan mencintai. Apapun yang terjadi, this is my wife, who I love, aku mencintai. Dan itu akan terus bertumbuh. Kemudian yang kedua, sebaliknya Tuhan juga mengajari wanita. Yaitu apa saudara? Kalau suami suruh mengasihi, istri suruh menanduk. Ya, tanduklah suamimu kan gitu, bukan ya? Iya betul kah? Tunduk atau menanduk? Saya kok enggak dengar ya, suami-suami. Benar enggak? Yang benar yang mana ini? Ibu-ibu, menanduk atau nunduk? Tunduk atau menanduk? Setuju ya dengan firman Tuhan ya? Jangan tunduk kalau ada peace saja. Jangan tunduk kalau suamiku baik hari ini. Satu kali saya konseling juga sama suami istri. Karena persyaratan di firman Tuhan adalah tunduk. Saudara, submit, menundukkan dirinya. Ini sangat penting buat ibu-ibu. Meskipun suamimu modelnya kayak apapun saudara. Kadang-kadang suami gaya-gaya saudara. Kadang-kadang kayak Superman kan gitu ya. Kadang-kadang letoy-letoy, kadang-kadang minta perhatian, kadang-kadang minta istrinya diperhatikan dan macam-macam. Firman Allah katakan, hei istri tetap tunduk kepada suamimu. Dalam sebuah survei mengatakan, waktu seorang laki-laki menikah, maka laki-laki itu akan menjadi seperti seorang anak yang ingin diperhatikan istrinya. Coba perhatikan, saudara. Berapa sering suami ngambek gara-gara saudara lupa bikin kopi? Mah, mana kopinya? Kok enggak ada ini? Ya, istri tetap tunduk. Itu kata firman Tuhan. Dan ini sangat penting, kasih itu mengikat semuanya. Firman Tuhan katakan kasih itu menutupi segala dosa. Bukan berarti kita berkompromi dengan dosa. Tetapi kasih itu, waktu seorang suami jatuh, maka istri tetap mengasihi dan melingkupi dia dan merangkul dia dengan cintanya untuk membangun kembali. Dua-duanya sama, dalam berjemaat juga sama. Allah selalu memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa Yesus adalah kepala kita.
Dan kita adalah tubuhnya dan Yesus mengasihi jemaatnya seperti suami mengasihi istrinya. Sama persis selalu disamakan di sini. Love. Itu sebabnya jangan pernah buang kasih saudara di tempat yang lain gara-gara berbeda. Katakan amin. Tetap cintai dia apa adanya. Istri juga mencintai suami, suami mencintai istrinya, anak-anak mencintai keluarganya, semuanya ada dalam ruang lingkup kasih. Kenapa? Sudah kerja keras, tapi kalau di rumah tidak ada kasih, maaf, berkat saudara akan bocor banyak. Saudara punya hasil banyak, tapi bocor banyak. Kenapa? Tidak ada kasih. Firman Allah katakan, karena semua jerih payahmu tidak akan berguna. Karena tidak ada kasih. Makanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal ini juga temanya adalah kasih. Karena betapa besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak dihukum atau tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu mendamaikan. Kasih itu menyatukan. Kasih menjadi sebuah fondasi yang sangat luar biasa buat kita. Demikian juga jemaat-jemaat di sini. Mari kita saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, saling merangkul bersama-sama. Karena kasih menjadi dasar yang utama buat kita. Yang terakhir, yaitu hope, pengharapan akan kedatangan Kristus. Perjalanan kekristenan adalah langkah-langkah menuju kepada kedewasaan dan kekekalan. Ini terjadi saat Kristus datang kembali. Firman Allah katakan 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 12. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Pengharapan kita satu, yaitu kita bersama dengan Tuhan di surga. Itulah inti daripada semua pesan Injil bahwa bicara tentang kekekalan. Pengharapan kita tidak hanya sekedar apa yang ada di dalam dunia ini, tapi pengharapan kita adalah kita berjumpa dengan Allah, muka dengan muka. Kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Kita bersama-sama dengan Tuhan untuk mengikuti satu pesta anak domba Allah yang luar biasa. Dan itu adalah sebuah pengharapan dari setiap orang percaya. Kenapa saudara beribadah? Kenapa saudara membaca Alkitab? Kenapa saudara harus bertumbuh menjadi seperti Kristus? Karena harapannya adalah ketika dia datang kembali, dia akan menemui saudara dan membawa kita semuanya untuk bersama-sama dengan dia di surga. Pada waktu saudara berada di surga, maka perlu saudara ketahui, maka segala sesuatu yang tidak sempurna di muka bumi ini telah disempurnakan dengan kedatangan dia yang kedua kali. Apa yang tidak sempurna dengan semua nubuatan itu akan digenapi dan disempurnakan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih, oke, 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Perhatikan saudara, nanti di surga itu saudara sudah tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena sudah tergenapi. Betul kan? Saudara berharap suatu saat akan saya kembali ke surga bersama dengan Tuhan. Pada waktu saudara sudah di surga, saudara masih punya pengharapan? Enggak, karena sudah ketemu. Makanya pengharapan akan berhenti. Kemudian nubuat akan berhenti, sudah tidak ada nubuatan lagi. Karena semuanya sudah digenapi pada waktu kita bersama dengan Tuhan di surga. Bahasa roh akan berhenti. Karena saudara tahu bahwa nubuat itu fungsinya apa, bahasa roh itu fungsinya apa. Pada waktu kita di surga, maka bahasa roh juga akan berhenti. Pengetahuan kita juga akan berhenti. Karena segala suatu pengetahuan yang ada di dunia ini telah digenapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi ada satu yang tidak hilang. Apa saudara? Kasih. Nanti di surga itu hanya ada satu, yaitu love. Kasih. Itu sebabnya kenapa Allah berkata, Allah adalah kasih. Jadi kalau hari ini saudara tidak melatih diri saudara untuk dipenuhi dengan kasih, tidak didasari dengan kasih, saya ragu nanti waktu di surga, saudara mengatakan, Tuhan aku kok beda sendiri ya Tuhan ya. Ada tempat lain enggak ya Tuhan ya? Tuhan bilang, oh ya ada tempat lain, mau di sana. Tapi kasih saudara, ketika engkau penuh dengan kasih, engkau berpesta dengan Allah, engkau bersama-sama dengan Yesus, engkau bersuka cita di surga bersama dengan Yesus, yang dimana dia adalah kasih. Itu soalnya penting, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Harapan daripada segala sesuatu. Iman daripada segala sesuatu. It is love. Saudara, kita memerlukan iman selama di muka bumi ini. Kita memerlukan pengharapan di muka bumi ini. Kita membutuhkan kasih di muka bumi ini. Tapi perhatikan ketika kita sudah kembali, yang tersisa hanya satu, yaitu kasih. Makanya jangan gampang buang kasih dengan cara tidak bisa mengampuni. Jangan gampang buang kasih karena kita berbeda. Karena suatu saat yang saudara buang itu sangat dibutuhkan buat hidup saudara pada waktu kita berjumpa dengan Allah. Muka dengan muka di surga. Yaitu namanya adalah kasih. Amin. Kalau hari ini saudara ada sesuatu yang perlu saudara harus ampuni. Saudara tidak bisa mengasihi, katakan Tuhan, aku mau mengasihi, aku mau mengampuni. Aku punya iman, tapi aku perlu dasar yang utama, yaitu kasih. Itu sebabnya kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih akan semakin hidup pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ini yang sangat penting buat kita. Natal, sebentar lagi kita akan masuk ke Natal. Biarkan waktu masuk ke bulan Desember, kita penuh dengan kasih, sukacita. Iman kita bertumbuh karena kasih. Pengharapan kita bertumbuh karena kasih. Dan this is the Christmas. Dan ini adalah Natal yang didasari karena kasih. Amin. Saya selalu memberikan nasihat. Nanti waktu masukin Natal, saya selalu bilang, jangan terlalu banyak sensi-sensi. Tahu sensi? Harus happy Natal itu. Tahu sensi? Karena sibuk sana sini, kecapean. Kalau sudah kecapean apa saudara? Sensi. Betul kan? Enggak disalami sudah. Dia enggak peduli sama saya. Terjadi kapan? Natal biasanya. Ya, ada saja yang terjadi. Makanya Natal itu harus happy. Ya, penuh dengan kasih. Saya rindu. Faith, hope, and love akan membawa kita masuk ke bulan Desember. Menjadi sebuah dasar kita. Kita mengimani bahwa Yesus lahir buat kita. Kita memiliki harapan karena Yesus ada buat kita. Dan kita memiliki kasih
yang mengikat dan membangun bersama-sama di dalam Dia. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan 3 hal ini. Kiranya Roh Kudus akan mempertajam kebenaran ini dalam diri kami masing-masing. Sebelum kami memasuki Desember, bulan-bulan Natal ini Tuhan. Engkau melihat adakah iman dalam hidup kami? Iman yang sempurna. Meskipun bukan besar, tapi kesempurnaan iman keyakinan yang penuh kepadamu. Adakah pengharapan kami kepadamu? Adakah kasih yang mendasari seluruh kehidupanku? Aku rindu Tuhan, memasuki bulan yang luar biasa ini. Aku mohon, limpahkanlah iman itu dalam hidupku. Limpahkanlah pengharapan itu dalam hidupku. Dan penuhi aku dengan kasih-Mu. Sehingga dalam bulan yang luar biasa ini, aku bisa menikmati kasih karunia yang besar yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, sementara hamba-Mu berhenti berbicara, aku minta Roh Kudus, Engkau mempertajam kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Aku mohon Tuhan, mempersiapkan hidup kami untuk memasuki bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, yaitu bulan Natal. Tuhan, nyatakan diri-Mu, nyatakan diri-Mu. Sempurnakanlah hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan teristimewa kami menikmati berkat firman Tuhan yang baru saja kami terima. Firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk menyambut Natal bulan depan. Memasuki bulan Desember. Dengan iman yang besar. Bukan iman yang biasa-biasa. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah supplier iman kami yang tiada pernah berhenti. Seberapapun kapasitas besarnya iman kami, Engkau mensuplai sesuai dengan kebutuhan iman kami. Dan bahwa kami Tuhan, untuk melandasi setiap hubungan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, di dalam kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga satu pengharapan kami Tuhan. Kami yaitu tinggal bersama Engkau Tuhan Yesus. Teristimewa saat di surga nanti. Terima kasih Bapak. Biar tinggal ketiga hal itu Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Ada dalam setiap kami umat-Mu, menyambut Natal-Mu bulan Desember ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih juga Bapak buat hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan yang sudah memberkati firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan memberkati, memakai beliau lebih lagi Tuhan. Berkati penggembalaannya, berkati pelayanannya. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Demikian juga apabila sebentar kembali ke Denpasar, tutup bungkus perjalanan beliau dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi dengan kuasa-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Demikian Bapak, sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan.
Kau tilik dari ketinggianmu ya Bapa setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Iwan dan juga tim dan berkati. Puji Tuhan, kita sudah dibekali sama Pak Pendeta Iwan untuk memasuki Natal bulan Desember. Yaitu jangan sampai kita membuang yang namanya kasih. Ada sedikit cerita intermezzo ini. Satu kali ada seorang pendeta mendatangi jemaat yang ribut-ribut. Ribut-ributnya itu biasa soal seragam Natal. Lalu si pendeta tanya, apa yang kalian ributkan? Ini loh Pak Pendeta, tentang seragam Natal. Saya kan menurut saya yang bagus itu pakai warna merah. Tapi dia maksa harus kuning. Coba sih lihat contoh seragamnya ada apa enggak. Ini Pak Pendeta. Nah sekarang kamu sudah menyatakan pendapat, dia sudah menyatakan pendapat. Coba sekarang tanya seragamnya. Kepinginnya pakai warna apa buat Natalan? Kemudian salah satu dengan senyum-senyum menjawab pendetanya. Orang seragam enggak bisa ngomong ya enggak tahu pasti Pak. Nah itu dia. Itu dia. Besok kalau kamu ada apa-apa, seragam ini tidak bisa menolong kamu. Seragam ini tidak bisa menggantikan tugas kamu. Tidak bisa besuk kamu ke rumah sakit. Jangan sampai cuma gara-gara seragam, kalian kehilangan kasih, tidak bertegur sapa. Seragam ini tidak bisa menolong kamu. Apapun warna seragamnya, seperti Bapak Pendeta Iwan tadi, jangan kasih kita hilang di antara saudara seiman. Jangan gara-gara beda pendapat tentang konsumsi, beda pendapat tentang susunan acara, jangan kasih hilang di antara kita dalam menyambut Natal. Demikian tambahannya intermezzo. Baik, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang dan mengundang untuk minggu-minggu depan berikutnya beribadah kembali bersama-sama kami di tempat ini. Saya sampaikan kegiatan gereja sepekan, hari Rabu jam 7:30 seperti biasa ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam. Hari Sabtu jam 7 malam latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Kemudian pengumuman tambahan, akan diadakan baptisan air, masih tetap dibuka bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang rindu untuk mengikuti baptisan air, masih dibuka pendaftarannya, bisa mendaftarkan kepada Bapak Gembala. Kemudian tentang perayaan Natal. Perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan hari Kamis tanggal 12 Desember jam 4 sore. Tema kostum anak warna-warni, bebas. Perayaan Natal bersama Gereja Betani Negara hari Minggu 15 Desember 2024 jam 6 sore. Temanya, tenanglah aku ini jangan takut. Dress code, tema baju warna putih. Putih bebas, baru puji Tuhan, enggak baru juga enggak apa-apa. Kemudian bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan Natal bisa langsung dikumpulkan di Bendahara, Ibu Kim. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi memberikan door prize Natal anak maupun Natal umum bisa dikumpulkan di KLA. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Iwan. Tuhan berkati beliau. Sertai sepanjang perjalanan. Dalam keluarga, dalam apapun juga, dan istimewa Tuhan, Engkau pakai lebih-lebih lagi dalam pelayanannya, sehingga menjadi saluran berkat buat kami semua. Dan sebentar beliau akan kembali ke Denpasar. Sepanjang perjalanan penyertaan-Mu berlaku hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Suatu saat kami masih merindukan kebersamaan kembali. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat malam hari mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam iman, walaupun sebesar biji sesawi, tetap kami mau memelihara iman kami. Kami juga akan meningkatkan pengharapan kami kepada-Mu ya Bapa. Dan istimewa Tuhan, kami akan senantiasa menjaga kasih kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami pada saat malam hari ini berdoa buat bangsa dan negara. Kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri, Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Pakai beliau-beliau Tuhan untuk memajukan bangsa dan negara kami. Jadi mau Engkau pakai Bapak Presiden kami. Sehingga bangsa kami akan lebih maju. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati kota Kabupaten Jemberana kami Bapak. Dan sebentar kami akan menyelenggarakan pemilihan pilkada Tuhan. Kau sertai, Engkau pimpin hingga terlaksana dengan damai, konduktif, dan berhasil.
Kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Dan siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin kami percaya ini adalah pilihan-Mu juga buat kami yang di kota Kabupaten Jembrana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kemarin kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan segala jerih payahmu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.